Ibu Bapak Saudara semuanya, hari ini kita akan belajar di khotbah seri yang terakhir dari rentetan khotbah selama 1-2 bulan belakangan ini. Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kita menjaga pikiran kita, karena segala sesuatu bersumber juga dari pikiran kita. Dan kemarin saya mengajak Anda belajar tentang kuasa perkataan. Kita perlu menjaga perkataan kita semuanya. Sebab seringkali perkataan kita merupakan dalam tanda kutip nubuatan bagi hidup kita. Nubuatan bagi masa depan kita. Ketika kita memperkatakan hal yang baik kepada kita, maka itulah yang akan datang menghampiri kita. Sebaliknya, ketika kita mengatakan hal yang buruk tentang kita, itulah yang akan datang menghampiri kita. Ibu Bapak Saudara semuanya, kita masuk di bagian yang terakhir. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa tindakan. Jadi kita sudah bicara soal heart, kita sudah bicara soal mind, kita juga sudah bicara soal words, dan kita akan bicara soal hand, tangan, tindakan kita. Ibu Bapak Saudara, mari kita belajar dari tokoh di dalam Alkitab, yaitu Rut. Buka Alkitab Anda di dalam Rut pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-14. Siapa Rut itu? Dan bagaimana kehidupan Rut? Mari kita belajar dari perempuan ini. Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ini komentar tentang Rut. Ibu Bapak Saudara semuanya, sudah ketemu? Ada bantuan ayat di depan, Anda bisa baca, Anda bisa perhatikan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi ini mertuanya Rut, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Perhatikan, sebab menantumu yaitu Rut yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Apa komentar Alkitab tentang Rut? Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saya menceritakan sedikit tentang budaya Yahudi. Budaya Yahudi adalah budaya yang mengagung-agungkan pria atau laki-laki. Budaya di Yahudi, anak laki-laki itu begitu dianggap. Dan maaf kata, anak perempuan itu diabaikan. Makanya Anda tidak perlu heran, anak Yakub itu sebetulnya tidak cuma 12 yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Ada juga anak anak Yakub yang perempuan, namanya Dina. Pernah mendengar nama itu? Nama Dina pun dicatat dalam Alkitab bukan karena Dina ini punya sesuatu yang menonjol dan hebat. Nama Dina dicatat karena ada ceritanya. Karena dia diperkosa dan kemudian kakak-kakaknya membalas dia. Jadi nama Dina pun dicatat bukan karena sesuatu tentang dia, karena dia perempuan makanya tidak dicatat, itu aja Ibu Bapak. Jadi laki-laki ini buat budaya Yahudi segala-galanya. Lalu kemudian mereka juga mempercayai semakin banyak anak laki-laki ini semakin luar biasa lagi. Jadi kalau dulu ada ungkapan banyak anak, banyak rezeki, bagi orang Yahudi banyak anak, banyak kebanggaan. Terlebih lagi banyak anak laki-laki, buat mereka kebanggaan, buat mereka segala-galanya. Tetapi di ayat ini orang-orang berkomentar tentang Rut, Alkitab berkomentar tentang Rut. Rut dibandingkan seperti apa? Ini perempuan saudara, mestinya tidak dianggap. Tapi Rut dibandingkan lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Berarti Rut ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena lebih berharga dibandingkan dengan 7 anak laki-laki. Siapa Rut ini?
Saya cerita sebentar. Rut adalah wanita Moab sebenarnya. Dia bukan wanita Yahudi, dia bukan orang Israel. Dia menikah dengan anak Naomi. Ketika Elimelek, ini suaminya Naomi dan kedua anaknya pindah dari Bethlehem ke Moab. Menikahlah anak-anaknya di Moab sana, menikah dengan yang satu menikah dengan Orpa, yang satu menikah dengan Rut. Lalu singkat cerita, Elimelek suami Naomi meninggal, kedua anaknya laki-laki juga meninggal, tinggallah Naomi dengan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Naomi mau pulang kembali ke Bethlehem karena sudah bangkrut habis-habisan di Moab, dan Naomi berkata kepada kedua menantunya, kamu pulang aja ke kampungmu, aku mau pulang ke kampungku juga di Bethlehem. Orpa menantunya yang satu ini memilih pulang, tinggallah Rut. Dan Rut ketika disuruh pulang Naomi, maka Rut berkata kepada Naomi bahwa dia mau mengikut Naomi kemanapun Naomi pergi. Bahkan Rut mengambil sebuah sikap, Tuhanmu menjadi Tuhanku, Allahmu menjadi Allahku. Ibu bapak saudara semuanya, ini wanita asing, ini wanita Moab. Tidak mengenal Allah, tapi akhirnya bisa mengenal Allah Israel. Dia dalam keadaan nol awalnya, tetapi dia akhirnya menjadi sangat diberkati oleh Tuhan. Dulu dia tidak berharga, tidak dianggap, sekarang dia disejajarkan, bahkan lebih dibandingkan dengan 7 anak laki-laki. Dan lebih daripada itu, dari garis keturunan Rutlah lahir raja-raja Israel. Nanti Anda pelajari Alkitab Anda, Matius pasal pertama itu silsilah Tuhan Yesus. Dan silsilah Tuhan Yesus ternyata berasal dari garis keturunan Rut, perempuan Moab ini. Tentu ada sesuatu yang spesial dengan Rut. Kenapa Rut demikian diangkat, diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada orang berkata, ya karena Rut ini orang yang hoki, wanita paling hoki. Dia cukup beruntung karena dia bisa ketemu dengan Boas, diperistri oleh Boas, orang kaya dan seterusnya. Jadi sebetulnya Rut ini tidak ada yang spesial, bahwa Rut ini bisa menjadi sedemikian hebat karena faktor hoki aja. Apakah benar Rut hanya karena hoki? Makanya dia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar dari Rut. Rut bisa mengalami perubahan hebat, bukan karena faktor keberuntungan. Rut bisa mengalami titik balik yang dahsyat, bukan karena kebetulan. Mari kita belajar bahwa Rut memiliki yang disebut dengan kuasa tindakan. Ini yang akan menjadi penutup seri khotbah kita selama 2 bulan ini. Yang pertama saudara, bukalah Alkitabmu dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-15. Rut pasal pertama ayat yang ke-15. Saya bacakan buat saudara semuanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu, seperti yang saya tadi sempat singgung. Naomi mau pulang ke kampung di Bethlehem, dia mau menantunya kembali aja ke kampungnya masing-masing. Dan menantunya yang satu Orpa sudah pulang ke kampung. Lalu kemudian ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Perhatikan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Kunci tindakan yang membuat Rut mengalami titik balik adalah bahwa Rut menjadikan
Allah Israel menjadi Allahnya. Maka tindakan yang terpenting dalam hidup yang menjadi awal dari segala tindakan adalah menjadikan Tuhan sebagai prioritas dan segalanya dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah Anda pegang, semua langkah Anda akan mengarah kepada keberhasilan. Amin. Kalau Anda ingin menjadi orang yang berhasil dalam membangun rumah tangga, Anda ingin menjadi orang yang berhasil membangun keluarga, Anda ingin berhasil dalam bisnis, berhasil dalam segala hal, belajar dari Ruth, tempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama di dalam hidup. Ibu bapak saudara semuanya, banyak orang berpikir bahwa keberhasilan diperoleh dari kerja keras. Saya tidak menyangkal bahwa orang bisa sukses karena kerja keras, tetapi itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang kita buat. Demi kesuksesan dia korbankan kesehatan, demi kesuksesan dia korbankan pernikahan, demi kesuksesan dia korbankan keluarganya. Ini tidak worth it, ini tidak sebanding. Sebab Tuhan sebetulnya kasih rahasia berkat bagi kita. Kita bisa meraih berkat. Pada saat yang sama pernikahanmu diberkati Tuhan. Pada saat yang sama keluarga kita tidak perlu dikorbankan untuk kita mencapai keberhasilan. Yaitu ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dalam hidup kita. Amin. Perhatikan, kunci keberhasilan Yusuf adalah apa? Banyak orang berpikir karena Yusuf cakap bekerja. Banyak orang berpikir karena Yusuf pintar. Banyak orang berpikir karena Yusuf hebat. Tapi kalau Anda pelajari Alkitabmu dengan sungguh-sungguh, yang menjadikan Yusuf berhasil karena kata kuncinya apa? Sebab Tuhan menyertai Yusuf sehingga kemanapun Yusuf berada dibuat berhasil oleh Tuhan. Ketika berada di rumah Potifar, Yusuf diberkati Tuhan karena Tuhan menyertai. Dan di rumah Potifar karirnya naik, kemudian difitnah, masuk penjara. Alkitab lagi-lagi menulis, karena Tuhan menyertai, maka dibuatlah berhasil apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, sehingga Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara, dan segala sesuatu dipercayakan kepada Yusuf. Sampai akhirnya dia diangkat, dipromosikan menjadi penguasa di Mesir, karena Tuhan menyertai. Ibu bapak saudara semuanya, apapun hal yang Anda hendak lakukan, tempatkan Tuhan menjadi yang pertama dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Anda mau mengambil sebuah keputusan, pastikan Anda libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau Anda memutuskan, anak muda, engkau ingin sekolah apa, Anda ingin kuliah di mana, berdoalah kepada Tuhan, mintalah Tuhan yang menetapkan langkah hidupmu. Engkau yang ingin memilih pasangan hidup, tempatkan Tuhan menjadi yang pertama dalam hidupmu. Biarlah Tuhan yang memilihkan jodoh bagi hidupmu. Amin. Bukan orang tuamu dan bukan temanmu. Dan jangan Anda sendiri yang menentukan jodohmu. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam hal apapun, Tuhan akan menjadi yang pertama dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita mengalami keberhasilan dalam tindakan kita. Belajar dari Rut yang pertama demikian. Yang kedua, Rut pasal yang kedua ayat yang pertama. Jadi yang pertama ingat baik-baik, Tuhan menjadi faktor utama. Yang kedua, Rut pasal yang kedua ayat yang pertama sampai kedua. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, perhatikan, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jadi ceritanya gini ibu bapak. Naomi ini pulang dengan Rut kondisi habis-habisan. Jadi Rut ini sebetulnya pihak yang dalam tanda kutip dirugikan. Karena dia tidak dapat apa-apa dari Naomi, tidak dapat apa-apa. Tapi dia begitu setia menyertai Naomi. Pulanglah mereka di Bethlehem dan kebetulan saudara, Naomi ini kan suaminya Elimelek. Dan
ada keluarga Elimelek namanya Boas. Lalu kemudian Rut berkata, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Kunci yang kedua, kalau ingin tindakanmu berhasil, maka Anda harus punya yang namanya inisiatif. Amin. Karena inisiatif adalah ibu dari segala tindakan. Hampir tidak ada tindakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa diawali dari yang namanya inisiatif. Keadaan Rut sedemikian buruk, keadaan Rut kalau secara keuangan sedemikian miskin, tetapi dia memiliki inisiatif. Inisiatif membuat perubahan, inisiatif membuat perbedaan. Yang paling repot adalah orang kalau tidak punya inisiatif dalam hidupnya. Kalau Anda ketemu dengan orang yang tidak punya inisiatif, berat sekali harapan bagi orang itu. Miskin misalnya, tidak ada inisiatif untuk mengubah keadaannya yang buruk menjadi lebih baik. Rumah tangga yang tiap hari bertengkar, tidak ada inisiatif untuk membangun, menyelesaikan rumah tangganya. Keadaan yang tidak ideal, tapi tidak ada inisiatif untuk mengubahnya. Apakah Anda pernah ketemu dengan orang yang tidak punya inisiatif? Kerjanya tiap hari misalnya, maaf kalau penghobi mancing, karena seringkali ini dipakai ilustrasi, kerjanya tiap hari mancing terus. Kerja enggak, ngurus anak enggak, istri dibiarin kerja, lalu dia ngapain? Mancing. Tidak semua pemancing seperti itu. Ada juga pemancing yang benar-benar sukses, punya kapal sendiri. Jadi saya tidak mendiskreditkan pemancing. Saya bisa dirajam kalau Anda penghobi mancing tentunya. Tapi maksud saya adalah banyak orang tidak punya inisiatif dalam hidupnya. Kalau hubunganmu hari ini bermasalah, semuanya diawali dengan yang namanya inisiatif untuk Anda menyelesaikan masalah itu. Amin Ibu Bapak. Orang yang paling tidak akan berubah nasib hidupnya kalau orang itu tidak punya inisiatif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kehidupan Anda hari ini, semua kehidupan saya hari ini adalah tindakan yang disengaja, tidak terjadi dengan sendirinya. Tindakan disengaja artinya ada inisiatif untuk melakukannya. Di sesi kelas pernikahan kemarin Selasa, Ibu Bapak Saudara semuanya, kita disuruh melakukan checklist kondisi pernikahan kita seperti apa. Dan ada beberapa kondisi pernikahannya yang harus banyak PR untuk diperbaiki. Ada kondisi pernikahan yang baik-baik saja. Kebetulan saya dan istri ketika kami mengisi itu, ini jadi cek juga bagi pernikahan kami. Dan ada kolom istri disuruh centang kalau merasa tidak puas dalam hal apa, dalam hal apa, dalam hal apa. Saya kalau tidak puas suruh centang dalam hal apa. Kalau dua-duanya puas dicentang dalam hal apa dan seterusnya. Bukan saya bermaksud apa, tapi setelah kami diskusikan dengan istri, kami merasa semua dari yang ada di list itu, kami puas dua-duanya. Bukan karena saya gembala, saya harus sempurna, tidak. Tapi kami merasa pernikahan kami sangat baik. Kami menikmati pernikahan kami, dalam banyak area kami menikmati. Ada berapa area kemarin? Ya, ada 8 ya, ada area emosi, kemudian apalagi kemarin? Rohani, rekreasi, macam-macam Ibu Bapak Saudara semuanya. Kami menikmati. Dan itu terjadi bukan dengan sendirinya. Banyak orang berpikir kalau menikah lalu kemudian bahagia dengan pernikahannya, ini orang hoki. Bukan. Tidak ada orang menikah baik dengan sendirinya. Kalau Anda ingin sesuatu menjadi baik, itu selalu ada tindakan yang disengaja.
Kalau ingin pernikahanmu hangat, harmonis, ya harus dirawat. Sesuatu yang dirawat mesti tumbuh sehat dengan sendirinya. Amin. Dan kemarin saya saksikan juga, kalau ada orang berkata bahwa suami istri ribut itu biasa. Suami istri geger biasa, Pak. Itu kan bumbu dalam pernikahan, katanya demikian. Tapi saya saksikan kepada saudara, saya cerita bukan maksud apa, tapi saya cerita mau kasih standar buat Anda pernikahan Kristen. Kalau umur pernikahanmu makin hari makin matang, engkau tidak harus bertengkar dengan pasanganmu loh. Tahun 2019, kami tidak pernah bertengkar sama sekali loh. Orang, nggak percaya Pak. Tapi kami ngalami, makanya kami kasih standar buat Anda. Tahun 2020, kami pernah bertengkar Ibu Bapak Saudara. Dan bertengkar untuk sesuatu yang sebetulnya masalah remeh. Tapi itu terjadi. Bulan apa ya kemarin kita sempat bertengkar ya. Tapi selama 2020 sekali saya bertengkar. 2019 kami tidak pernah bertengkar. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Awal-awal menikah perbedaan banyak, terjadi pertengkaran. Tapi kami belajar dengan pertengkaran kami ada inisiatif. Kalau bertengkar, yang satu mendiamkan, tidak bisa pihak lain, ya udah kamu diam, aku ya diam. Kamu mogok bicara, aku yang mogok bicara. Malah kebetulan kamu mogok bicara, aku touring terus. Betul enggak? Saya pernah cerita kan, saya ribut dengan istri saya, ini tahun berapa ya, agak lama. Mungkin 5 tahun yang lalu ya. Saya ribut dengan istri, ini ribut lumayan keras. Pagi hari, lalu kemudian saya putuskan tiba-tiba saya pakai baju touring, naik motor, ndak pamit. Saya buat istri saya merasa bersalah gitu kan. Naik motor sendirian, lalu bingung di tengah jalan mau kemana. Muterlah saya sampai arah mana itu Pacitan, biasa saya touring sana. Di tengah perjalanan saya baru mikir betapa konyolnya saya. Touring sendirian, kepanasan, marah, tidak menikmati. Saya pikir saya menyiksa istri saya dengan apa yang saya lakukan. Tapi pada saat yang sama saya sebetulnya sedang tersiksa loh saudara. Menyiksa diri saya sendiri. Tapi karena kami berproses, harus ada sesuatu yang memulai. Kalau ada sesuatu tidak beres, dimulai. Harus ada inisiatif untuk melakukannya. Namanya berproses. Dulu semakin intens, berkurang. Dan kalau pernikahan Anda dewasa, saya rindu kasih standar kepada Anda. Anda bisa menikah tanpa harus bertengkar, Ibu Bapak. Amin. Percaya nggak sih? Hah? Amin. Bisa loh. Tapi harus ada inisiatif. Kalau tidak ada inisiatif nggak bisa. Kondisi pandemi seperti ini, inisiatif. Kalau keuanganmu mulai jeblok, mari pria berpikir apalagi yang aku bisa create. Istri Anda apalagi yang bisa aku lakukan supaya bisa bantu suami. Istri mulailah Anda masak di rumah, ngirit. Hari-hari ini saya melihat banyak jemaat rajin masak dan saya banyak kecipratan dapat masakan dari Anda. Saya tidak tahu ini tulus atau sebetulnya hanya untuk coba-coba, kebanyakan. Tapi tulus kok ya. Saya bersyukur setiap kali ketemu ada yang bikin masakan. Luar biasa. Inisiatif Ibu Bapak. Amin. Yang ketiga, jadi yang pertama, libatkan Yesus. Yang kedua, punya inisiatif. Yang ketiga, Rut pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Oke, sudah ketemu? Pergilah ia. Maksudnya pergilah Rut. Jadi yang ayat kedua dia punya inisiatif, ayat yang ketiga apa? Pergilah ia. Lalu sampai di ladang, memungut jelai di belakang penyabit-penyabit, kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari
kaum Elimelek. Pergilah ia, berarti dia mengambil tindakan. Saya beritahu, ini kabar tidak menyenangkannya dari inisiatif. Apakah orang yang punya inisiatif, jaminan pasti berhasil dalam hidupnya? Ternyata tidak. Punya inisiatif, tidak jaminan itu menjadi titik balik perubahan. Karena banyak orang punya inisiatif, tetapi hanya sedikit yang melakukan dari apa yang menjadi inisiatifnya itu. Mau contoh? Siapa ingin atau punya inisiatif menjadi lebih kurus dari sebelumnya? Angkatlah tangan Anda. Tidak ada, saudara. Survei menunjukkan orang yang beli treadmill, Anda tahu? Orang beli treadmill, dia punya inisiatif. Inisiatifnya apa? Saya mau lebih kurus, saya mau lebih sehat. Siapa yang punya treadmill di rumah? Yuk kita sampling. Saya punya 1. Siapa yang punya treadmill? 2. Ada lagi? Ini banyak yang tidak ngaku, karena takut saudara dengan pertanyaan yang berikutnya. Setahu saya, mungkin lebih daripada 75%, atau mungkin lebih daripada 90% orang yang punya treadmill di rumah hanya jadi pajangan dan bukan dipakai untuk benar-benar berolahraga. Amin. Termasuk gembala saudara. Paling tidak di rumah kami sediakan alat untuk olahraga. Awal beli treadmill tujuannya adalah saya ingin punya berat badan yang ideal, saya ingin sehat, dan pertama-tama kami beli treadmill awalnya lumayan kepake. Tapi lama-lama, Anda tahu, jalan ceritanya sudah bisa ditebak? Tidak kepake. Loh, inisiatif ada, eksekusi, planning ada, rencana ada. Aku mau bikin ini, aku mau bikin itu. Aku akan beginikan, aku akan begitukan. Ini inisiatif. Tapi eksekusinya, tidak semua orang melakukan apa yang direncanakan. Bukan saya berkata perencanaan tidak penting. Bukan saya berkata inisiatif, planning itu tidak perlu. Tapi Anda mesti tahu, kayak tukang kayu itu punya prinsip seperti ini. Ukur 7 kali, potong 1 kali. Maksudnya ukur 7 kali adalah bikin planning yang serius. Sebab sekali gergaji, keliru perhitungan tidak mungkin bisa disambung. Jadi tukang punya rumus ukur itu sampai berkali-kali, tapi jangan lupa ada lanjutannya. Ukur 7 kali, potong 1 kali. Bukan ukur 7 kali tidak dipotong, saudara. Sebab kalau ukur 7 kali tidak ada dipotong, tidak dieksekusi, ya percuma, saudara. Jadi sebetulnya inisiatif itu penting, tapi tindakan lebih penting daripada inisiatif. Anda ingin membangun pernikahan yang sehat, Anda bermimpi bahagia selamanya dengan pasanganmu, ini inisiatif. Pertanyaan saya buat Anda lakukan apa? Anda mewujudkan apa? Anda bermasalah dengan seseorang, lalu Anda punya inisiatif untuk rekonsiliasi dengan orang itu. Pengampunan dan rekonsiliasi berbeda. Pak Andi kemarin sampaikan. Jadi pengampunan ini gini, saya bermasalah dengan siapa? Misalnya Adriel. Kalau pengampunan itu artinya saya mengampuni dia. Dan dia mungkin mengampuni saya. Ini selesai. Ini namanya pengampunan. Tapi rekonsiliasi tidak cukup saya mengampuni dia. Rekonsiliasi artinya saya membangun hubungan dengan dia. Ini rekonsiliasi. Punya inisiatif bagus untuk rekonsiliasi, tapi praktek enggak. Ibu bapak, kenapa banyak orang
buat rencana baik, tapi tidak ada tindakan. Karena orang takut, jangan-jangan hasilnya tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Saya buktikan beberapa contoh dalam Alkitab. Yakub punya inisiatif untuk rekonsiliasi dengan Esau. Anda tahu ceritanya kan? Dia pulang dari rumah Laban, kembali pulang ke rumahnya. Cuma dia takut ketemu kakaknya yang namanya Esau. Dia takut kakaknya masih marah, kakaknya balas dendam, kakaknya bunuh dia. Padahal Yakub pengen rekonsiliasi. Tapi bersyukur bahwa Yakub tidak cuma punya inisiatif, tapi dia bertindak. Dia benar-benar pulang. Dan yang mengejutkan adalah gini, perhatikan saya ya. Kita seringkali lupa tindakan kita itu kadangkala melebihi ekspektasi kita pada awalnya. Engkau berpikir hasilnya sekian, begitu engkau bertindak, hasilnya bisa melebihi hal itu. Yakub pulang ke Esau, dia berpikir, kalau sampai aku tidak dibunuh Esau, sudah bersyukur. Aku dimaki-maki, gak apa-apa. Mungkin mikirnya demikian. Sampai Yakub sudah siapkan persembahan yang sedemikian banyak, persembahan yang terbaik bagi Esau. Tapi begitu Yakub ketemu dengan Esau, Alkitab catat apa? Esau lah yang melakukan yang pertama. Dia lari lebih dulu mendatangi Yakub, memeluk Yakub, menciumi Yakub. Di luar yang dibayangkan kan? Dia membayangkan akan dimaki-maki. Dia tidak pernah menyangka bahwa Esau yang justru memeluk, menciumi dia. Anak bungsu punya inisiatif pulang ke rumah bapaknya. Dan dia punya pemikiran, lebih baik aku jadi hamba, jadi budak, jadi pegawai bapakku, tidak apa-apa. Daripada aku mati kelaparan di sini. Makan ampas babi aja tidak diizinkan. Pulanglah dia. Ingat, inisiatif harus dibarengi dengan tindakan. Dan begitu pulang ke rumah, bapaknya melihatnya. Yang berlari lebih dulu siapa? Bapaknya. Diciuminya dia, langsung si bapak perintahkan pegawainya bikin pesta besar-besaran. Anakku yang hilang ditemukan kembali. Tidak jadi budak, tetap jadi anak. Ibu bapak, jangan sampai Anda punya inisiatif tidak melakukan gara-gara cuma takut hasilnya tidak seperti yang Anda bayangkan. Saya membuktikan berkali-kali hasilnya melebihi seringkali daripada apa yang kita bayangkan. Amin. Saya kadang-kala misalnya, saya punya keinginan tertentu. Ngomong dengan istri kadang-kala juga agak gimana gitu. Apalagi berhubungan dengan hobi, saudara. Betul enggak? Pria-pria, Anda punya problem seperti saya? Angkat tanganmu. Mau ngomong, padahal ya duit-duitnya sendiri, tapi rotok deg-degan, saudara ya. Takut, kadang-kala saya tahan-tahan, kadang-kala enggak berani ngomong. Tetapi seringkali ibu bapak, ketika saya menceritakan, punya inisiatif, lalu ambil tindakan. Ini contoh sederhana. Saya ngomong ke istri saya, misalnya ketika saya membeli sesuatu, saya ngomong, udah ini penting buat saya menceritakan alasan kenapa saya membeli, lalu kemudian saya ngomong, second nggak apa-apa kok. Jadi belum saya sudah ngomong, second nggak apa-apa. Tapi yang di luar bayangan saya, istri saya berkata, kenapa mesti second? Yang baru sekalian aja. Kenapa beli yang ini kalau ada yang lebih baik? Kan istri yang seperti ini berharga sekali, saudara. Tapi bayangkan seandainya saya punya inisiatif mau maju gerak-gerak. Jangan-jangan dimarahi, jangan-jangan nanti tidak dapat barangnya, kena omelan dan seterusnya. Ya tidak dapat. Makanya cowok-cowok yang belum nikah, khusus yang belum nikah. Kalau Anda naksir seseorang, ada yang baru naksir seseorang, cowok belum nikah di sini? Juju? Adriel? Bun-bun? Siapa lagi? Kalau engkau cinta seseorang,
Ini mungkin belum berlaku buat Ian ya, masih kecil. Kalau Anda suka dengan seseorang, inisiatifnya kan ada. Dieksekusi. Seperti dulu gembala Anda ngomong. Saya dulu enggak bisa saudara, diem-dieman. Moga-moga dia ya ting, saya ting gitu. Lalu kemudian tiba-tiba alami menikah. Enggak bisa. Saya harus mengambil resiko. Mentok saya malu, itu aja. Mentok saya dipikir kegeeran kamu, itu aja. Tapi kan tidak pernah saya bayangkan kan. Ternyata saya malah diterima cintanya. Enggak apa-apa, enggak usah panik, wong iklan kadangkala juga ada. Enggak apa-apa, biasanya handphone mahal loh itu, ya. Sulit mengoperasikannya, biasanya saudara ya. Lah, ibu bapak, kalau saya tidak ambil tindakan, ya tidak dapat sesuatu. Makanya hari ini kita belajar tentang inisiatif, tapi Anda juga harus belajar melakukan. Amin. Dalam planning kerja, Anda punya rencana bagus, dilakukan. Dalam membangun rumah tangga, bagus, dilakukan. Apapun yang kita ingin lakukan, harusnya dilakukan. Yang keempat, yang terakhir, saya akan selesai di sini. Ayat yang ke-6 dari Rut pasal yang kedua. Sudah ketemu? Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan apa saudara? Terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Punya inisiatif, punya bertindakan, yang berikutnya adalah mau memulai bahkan dengan sesuatu hal yang kecil dan sederhana. Dan melakukannya dengan setia, bahkan melakukannya dengan sangat rajin. Itulah kunci keberhasilan Rut. Mengambil jelai-jelai yang jatuh, itu perkara remeh, itu perkara kecil. Dia kumpulkan satu demi satu, dia kumpulkan satu demi satu. Itu legal, saudara. Sebab kalau Anda nanti baca Taurat, di dalam kitab Taurat itu ternyata diatur seperti ini. Kalau ada orang panen gandum, lalu kemudian ada rontokan, maka orang mengambil itu tidak apa-apa, legal. Maka Rut ini melakukan hal yang legal, tetapi ini perkara kecil, ini perkara remeh. Tapi lihat, dia begitu setia dengan hal kecil. Problem banyak orang hari ini adalah inginnya langsung besar. Padahal Tuhan, cara konsepnya adalah setialah perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang besar. Dan bagaimana mungkin kita dipercayakan perkara yang besar kalau kita tidak setia dengan perkara yang kecil. Saya tidak mungkin akan mempercayakan sesuatu kepada seseorang kalau dia tidak setia dengan perkara kecil. Tuhan tidak akan percayakan berkat yang besar kepada Anda kalau Anda tidak setia dengan perkara yang kecil. Kami memulai sesuatu dengan perkara yang kecil. Dan ketika kita melakukan perkara kecil dengan setia, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Kenapa yang dipilih Daud untuk jadi Raja Israel? Bayangkan adegan ini ya. Saya kalau bayangkan ini rasanya gimana gitu. Pikirkan baik-baik. Jadi gini ceritanya. Samuel disuruh Tuhan mengurapi salah seorang anak Isai untuk menjadi Raja Israel. Oke? Lalu kemudian di antara saudara-saudara Daud yang terpilih siapa? Daud.
Oke, ini yang paling kecil, ini yang paling bungsu, ini yang paling tidak dianggap. Bahasa Jawanya dia angon wedhus. Tidak dilibatkan di awal-awal, karena dia pikir enggak mungkinlah potongan yang seperti ini. Ternyata Tuhan menghendaki malah yang Daud. Penggembala domba yang dombanya cuma 2-3 ekor itu. Daud diurapi jadi raja. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda jadi Daud, ketika Anda diurapi oleh Samuel, berarti Tuhan sendiri menghendaki Daud jadi raja. Kira-kira kita akan lakukan apa? Mungkin kita akan berpikir, bagaimana caranya ya, supaya saya bisa ke istana raja. Karena di sanalah tempat saya. Tapi yang dilakukan Daud apa? Setelah diurapi, kembalilah dia ke padang untuk menggembalakan dombanya. Dia raja loh, legal secara rohani. Karena sudah diurapi oleh Tuhan sendiri melalui Samuel. Tapi dia tetap pulang untuk kembali memelihara dombanya. Ibu bapak saudara semuanya, setia kan perkara kecil? Saya tanya, dombanya banyak apa sedikit? Alkitab tulis, cuma 2 atau 3 ekor. 2 atau 3 ekor itu bukan 23 ekor. Jadi kalau tidak 2, ya mungkin hanya 3. Sedikit lebih banyak dijual ayahnya. Saudara-saudara, dia setia dengan perkara kecil, setia dengan domba yang 2-3 ekor. Makanya Tuhan lihat kesetiaannya, disuruh menggembalakan seluruh Israel. Makanya konsep ini berlaku dalam hal apapun juga. Siapa yang punya bisnis tiba-tiba langsung gede? Ada? Bukankah Anda memulai dengan sesuatu yang kecil? Makanya buat teman-teman yang ingin memulai bisnis, saya selalu ngomong, setialah dengan hal kecil yang Tuhan percayakan kepadamu. Awalnya mungkin omsetmu tidak seberapa. Sudah omset tidak seberapa, pelanggan sedikit, sudah pelanggan sedikit, rewelnya minta ampun. Sudah rewel, minta bonusan macam-macam. Ngalami gitu? Setialah dengan itu. Sebab nanti Tuhan akan tambah-tambahkan dan Tuhan akan percayakan. Amin Ibu Bapak? Amin. Setialah. Pelayanan juga sama. Saya mau gereja di tempat ini, semua pelayan Tuhan harus setia dengan perkara kecil. Tidak bisa tiba-tiba ingin perkara yang besar. Anda tidak bisa datang ke saya atau ke Pak Andi, Pak, kalau saya tidak khotbah, maaf Pak, saya tidak bisa pelayanan di sini. Puji Tuhan, tidak popo. Karena biasanya yang seperti itu khotbahnya berbahaya, saudara. Tapi kalau dia setia dengan perkara kecil, besuk jemaat, doa, bantu beres-beres. Kami kalau selesai ibadah, kami ini loh saudara, sterilkan tempat. Saya juga masih melakukan hal yang sama. Pak Andi juga, kami semuanya juga. Anda pulang, kami masih stay di sini. Untuk apa? Kami semproti ini satu-satu, kami lap bareng-bareng dan seterusnya. Saya mau tumbuhkan bahwa kita harus setia dengan perkara kecil lebih dulu. Kalau Anda setia dengan perkara kecil, barulah Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Saya dulu mengawali pelayanan juga dengan perkara kecil. Tidak langsung tiba-tiba khotbah. Saya harus mengawali dengan kami harus sapu, beberapa di antara Anda tahu itu, kami harus pel, kami harus cabuti rumput, kami harus antar, kami harus lakukan hal-hal yang remeh yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan. Tapi ketika kami lakukan dengan setia, Tuhan memperhitungkan akan hal itu dan Dia akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Anda di titik apa sekarang? Kalau Anda ingin diangkat Tuhan, bersediakah Anda dengan hal remeh, hal kecil? Tapi firman Tuhan di kitab Rut ini menceritakan, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika tidak pernah berhenti.
Orang itu seringkali gini, kenapa dia tidak mau action? Karena dia selalu memikirkan upah apa yang dia dapat. Kalau kecil nggak mau. Hari ini saya sampaikan kepada Anda ya, jadi seringkali kalau ada karyawan baru masuk atau kepada karyawan saya selalu ngomong seperti ini. Bekerjalah lebih dari kamu dibayar, karena satu kali kelak kamu akan dibayar lebih dari apa yang kamu kerjakan. Saya ulangi lagi, kalau Anda karyawan, mindset Anda harus seperti ini. Bekerjalah lebih Anda dibayar berapa. Kalau Anda dibayar 2 juta, kasih tunjukkan hasil pekerjaanmu ini layak sebetulnya sebanding dengan dibayar 5 juta. Anda mengerjakan pekerjaan yang mana harusnya dilakukan 2 orang, Anda lakukan sendirian. Dengan kata lain, Anda melakukan lebih daripada Anda dibayar. Percaya dengan apa kata firman Tuhan hari ini. Satu kali Anda dibayar lebih daripada apa yang Anda kerjakan. Kalau bosmu tidak mau tahu akan pekerjaanmu, percayalah ada waktunya Tuhan, perusahaan di luar sana ngerti apa yang kamu kerjakan. Kalau bosmu tidak tahu, orang di luar sana tidak tahu, percayalah bos di atas bos, tuan di atas segala tuan. Dia tahu apa yang engkau kerjakan dan dia memperhitungkan itu sebagai upah. Apa yang Anda lakukan tidak sia-sia, itu ditabung Tuhan. Nanti kalau jatuh temponya cair itu akan sampai juga kepada saudara. Pelayanan juga sama. Mungkin engkau melayani tidak dihargai, engkau melayani mungkin dianggap sepi, tapi kalau engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, mungkin saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, jemaat tidak tahu apa yang Anda lakukan, tapi Tuhanmu selalu tahu apa yang Anda lakukan untuk melayani Dia. Tidak pernah sia-sia. Amin. Hari ini jelas kita sudah belajar tentang kuasa tindakan. Saya rangkum kembali. Jadikan Yesus yang pertama, itu kunci keberhasilan dari segala tindakan. Kedua, miliki inisiatif. Ketiga, tidak hanya sekedar inisiatif, ambil tindakan. Yang terakhir adalah, kalaupun itu perkara kecil, remeh, lakukan dengan setia. Lakukan dengan rajin. Sebab siapa setia dengan perkara kecil, akan dipercayakan perkara yang besar. Hari ini Ibu Bapak, kita akan mengadakan atau melakukan perjamuan suci. Itu pun kuasa tindakan. Yesus tidak cuma sekedar punya planning, akan menyelamatkan manusia. Tapi Yesus bertindak, menjadikan dirinya anak domba Allah yang dikorbankan. Kuasa tindakan. Mari bangkit berdiri bersama-sama.